Shalom adik-adik, apa kabar? Kali ini ketemu sama Karya dan kita sedang di minggu dimana kita merayakan Pentakosta. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sharingnya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk belajar firman-Mu. Tuhan yang berikan kami hati yang lembut, hati yang siap dibentuk dengan setiap kebenaran firman. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Karya mau sharing sesuatu nih supaya adik-adik mengerti nih tentang bahasa roh. Nah, kita baca dulu firman-nya. Kan kita selalu identik ya pas hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kemudian murid-murid Yesus semua berbahasa roh. Terus adik-adik merasa, aduh kok saya nggak bisa ya berbahasa roh? Nah, kita bahas nih, kenapa sih bisa berbahasa roh? Kenapa sih saya nggak bisa berbahasa roh? Kita baca dulu nih. Buka di Kisah Rasul yang kedua, Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Kita baca sama-sama ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, kalau kita baca, ternyata ketika Roh Kudus turun atas murid-muridnya Tuhan Yesus, mereka itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, di mana bahasa itu adalah bahasa yang bukan bahasa yang biasa mereka pakai sehari-hari. Contohnya, saya terbiasa berbicara bahasa Indonesia, terus tiba-tiba saya jadi jago bahasa Inggris. Wow, keren ya. Terus tiba-tiba ada satu lagi yang berbicara dalam, di sini disebutkan ada yang berbicara dalam bahasa Parsia, Media, Mesopotamia. Itu orang-orang yang bukan dari daerah tempat asal mereka. Mereka kan orang Galilea, bahasanya beda gitu ya. Kok orang-orang ini bisa gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata Roh Kudus itu bukan menurunkan kemudian bahasanya lantas bahasa seperti yang kita dengar di gereja saja ya. Ternyata Roh Kudus itu mengirimkan kita roh di mana dia mau pakai kita untuk pergi ke daerah-daerah supaya kita bisa berbahasa seperti orang yang ada di daerah itu. Jadi orang-orang yang mendengarkan jadi mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Nah, jadi haruskah kita bisa berbahasa roh kalau misalnya pas hari Pentakosta? Gak selalu ya. Jadi Roh Kudus itu kita coba baca satu lagi. Karya mau kasih satu ayat lagi. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Nah, ini tentang karunia roh. Jadi kita akan belajar nih, apa sih sebenarnya bahasa roh? Perlu gak sih? Harus gak sih? Harus ada di dalam anak Tuhan. Kalau misalnya sudah terima Tuhan itu harus bisa berbahasa roh gak sih? Yuk, di 1 Korintus 12 itu judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Yang dimaksud dengan roh ini adalah roh yang Tuhan kasih gitu ya. Ayat ke-10-nya dituliskan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan
mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan, pastinya ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia yang berbeda-beda. Nggak mesti harus selalu bisa berbahasa roh seperti yang kita baca tadi di hari Pentakosta, seolah-olah mereka terima bahasa roh gitu ya. Ternyata bahasa roh yang dimaksud pada saat hari Pentakosta itu adalah bahasa-bahasa yang tidak biasa mereka katakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau bahasa roh itu adalah karunia, jadi sesuatu yang Tuhan berikan dan tiap-tiap orang itu punya berbeda-beda. Jadi kalau adik-adik gak bisa berbahasa roh, jangan merasa bahwa jangan-jangan tidak ada Roh Kudus di dalam hidup saya. No, bahasa roh itu adalah karunia, sesuatu yang bisa kita minta kepada Tuhan. Bagus kalau kita punya, tapi juga jangan bersedih kalau nggak punya, karena Tuhan bilang saya berikannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan berikan sesuai yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan maunya kamu bisa berbahasa roh, Tuhan pasti berikan kamu bisa berbahasa roh. Tapi kalau Tuhan bilang saya mau kasih kamu karunia yang lain, ya nggak apa-apa juga. Ada yang jago karunianya itu seperti yang di sini, bernubuat, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang pintar mengajar kepada orang lain. Jadi kalau dia cerita kepada orang lain langsung, oh ya benar ya, saya setuju sama kamu, saya mengerti kalau kamu jelasin ke saya. Itu adalah karunia loh. Jadi hari ini kita belajar, ketika Roh Kudus turun di dalam hidup kita, apa yang paling penting kita miliki adalah hidup yang punya buah roh. Nah ini kalau orang yang punya Roh Kudus pasti menghasilkan buah roh. Nah buah roh itu apa? Ini yang harus kita punya untuk setiap anak Tuhan. Coba buka di Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Ini adalah bukti bahwa kita sudah menerima roh Tuhan, Roh Kudus di dalam hidup kita. Yuk buka sama-sama ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kamu adalah orang yang sudah menerima Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam hidup kamu, harusnya yang keluar itu adalah buah roh. Nah buah roh itu apa? Yang tadi kita baca ada 9 rasanya, buahnya 1 tapi 9 rasanya. Jadi 99 itu harus ada dalam satu buah. Kalau tidak ada salah satunya, itu namanya bukan buah roh, bisa saja buah yang lain. Apa saja? Harus punya kasih, harus punya sukacita, harus punya damai sejahtera, harus punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semua ini harus ada di dalam hidup kita. Itu yang menandakan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sudah menerima curahan Roh Kudus di dalam hidup kita. Makin tampak kelihatan buah itu di dalam hidup kita, berarti buahnya makin manis, rohnya makin bekerja di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, bukan berarti harus selalu bisa berbahasa roh. Bisa berbahasa roh sangat baik, tapi yang paling utama adalah punya buah roh yang 9 rasa ini ya. Yuk kita cek dalam hidup kita, sudah ada belum 9 rasanya? Kalau belum, mari sama-sama minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya mau roh Tuhan bertumbuh subur, bertumbuh dengan lebat, bertumbuh dengan manis di dalam hidup kita. Karya percaya adik-adik di rumah pasti bisa. Karya percaya adik-adik di rumah pasti anak-anak yang luar biasa yang setiap hari melatih dirinya untuk membuat buah di dalam dirinya makin tumbuh subur. Yuk kita mau doa sama-sama minta Tuhan supaya di hari di mana kita merayakan Pentakosta, roh Tuhan semakin dahsyat bekerja di dalam hidup kita dan buah roh semakin tampak nyata di dalam hidup kita.
lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini belajar bahwa kami tidak mesti harus selalu bisa berbahasa roh seperti yang disebutkan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan berikan kami karunia, kami mau menjaganya dengan baik, kami mau mengembangkannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya di hari Pentakosta ini kami boleh Tuhan sama-sama melihat buah roh di dalam hidup kami makin bertumbuh subur, makin berbuah lebat, dan makin manis dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakin bahwa Allah bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai di sini sharingnya. Karya berharap setiap adik-adik bisa mengerjakannya dalam kehidupannya sehari-hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.